Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada mata kuliah mikrobiologi. Ini adalah materi yang pertama, yaitu ruang lingkup dan sejarah perkembangan mikrobiologi. Berikut adalah definisi sebagai perkenalan mengenai mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu dibedakan dari makroorganisme ya. Mikroorganisme adalah kelompok-kelompok mikroorganisme yang beragam, mulai dari yang uniseluler atau bersel tunggal sampai yang membentuk sel-sel, kumpulan sel-sel atau sel cluster, yaitu yang sering kita sebut dengan multiseluler. Itu definisi mikroorganisme. Sementara mikrobiologi sendiri adalah sains mendasar untuk memahami kehidupan mikroorganisme. Jadi ilmu yang basic ya, ilmu yang dasar untuk memahami kehidupan mikroorganisme. Termasuk juga ilmu-ilmu aplikasi ya, sains aplikasi mengenai kehidupan mikroorganisme dan manfaatnya untuk kebutuhan manusia. Pentingnya mikrobiologi ini dilihat bahwa mikroorganisme ini adalah model yang sangat bagus untuk memahami fungsi sel. Untuk memahami fungsi sel pada organisme yang tingkatannya lebih tinggi termasuk manusia. Jadi mikroorganisme ini banyak dipelajari terutama karena merupakan model ya untuk organisme yang lebih tinggi, yang lebih sulit diamati. Kalau mikroorganisme itu lebih mudah diamati. Karena mikroorganisme itu penting dan sangat berfungsi atau memiliki fungsi yang penting untuk biosfer, maka sains tentang mikrobiologi ini mendasar untuk semua ilmu-ilmu biologi. Jadi kaitannya dengan ilmu-ilmu biologi yang lain seperti zoologi, botani, fisiologi, apalagi ekologi. Jadi mikroorganisme, karena mikroorganisme memiliki peranan yang penting, maka mikrobiologi juga menjadi ilmu yang penting untuk mempelajari biologi secara keseluruhan. Ini adalah contoh-contoh dari mikroorganisme ya. Ada bakteri ungu ya, yang merupakan bakteri fototrof yang pertama kali ada di bumi. Kemudian juga ada cyanobacteria yang merupakan organisme fototrof yang pertama kali menghasilkan oksigen. Contohnya, mikroorganisme dapat kita amati dalam bentuk biomasa. Ini adalah contoh dari blooming bakteri ungu ya. Jadi kolam atau danau ini berwarna merah keunguan karena terjadi membludaknya populasi bakteri ungu, sehingga memberi warna pada air kolam atau danau ini. Ya, kita sering menyebutnya blooming ya, blooming bakteria. Atau kita juga bisa mengamati mikroorganisme dalam bentuk kultur, ya, yang sering kita lihat di laboratorium ya. Ini adalah contoh dari kultur strake bakteri ya. Ini ada strake bertahap, mulai dari yang paling rapat, kemudian lebih renggang, dan lebih renggang lagi. Nah, satu bintik ini adalah disebut dengan satu koloni, mewakili satu mikroorganisme, satu bakteri yang tumbuh berkembang biak membentuk satu koloni. Nanti akan dipelajari di praktikum ya, tentang kultur bakteri ini. Nah, berdasarkan mikroskopinya, mulai dari yang terkecil sampai makroskopik, posisi mikroorganisme itu di sini, yang berwarna ungu. Jadi sebetulnya protista dan fungi itu adalah bagian dari mikroorganisme. Mana funginya nih? Tapi karena protista dan fungi sudah dibahas pada mata kuliah sebelumnya, ini fungi. Maka kita hanya akan membahas monera dan virus ya.
Jadi prokariot, baik itu Eubacteria maupun Archaebacteria, bakteria dan archaea, kemudian juga virus. Nah ini kalau berdasarkan domain, 3 domain kehidupan, kita akan membahas 2 domain diantaranya, yaitu bakteria dan archaea. Kemudian eukarya ini mulai dari protista dan fungi sudah dibahas di mata kuliah sebelumnya, dan juga tumbuhan, hewan ini dibahas di mata kuliah yang lain. Jadi kita membahas bakteria dan archaea ditambah dengan virus. Ini adalah kelompok-kelompok organisme yang nanti akan kita lihat di mana kajian mikroorganisme, meskipun nanti dalam kajian mikrobiologi, meskipun dalam mata kuliah ini hanya akan dibahas tentang Monera dan virus. Nah, ini kajian mikrobiologi sebetulnya di sini. Mulai dari fungi, protista, Monera, kemudian ditambah virus. Karena fungi dan protista sudah dibahas di mata kuliah sebelumnya, kita akan membahas Monera dan prokariota ya, dengan virus saja. Ini adalah bidang-bidang mikrobiologi ya, cabang-cabangnya. Mulai dari mikrobiologi riset dasar hingga mikrobiologi terapan. Ada taksonomi mikroba, bakteriologi, fikologi, mikologi, protozoologi, parasitologi, virologi, kemudian berdasarkan prosesnya, ada metabolisme mikroba, genetika mikroba, ekologi mikroba, kemudian hubungannya dengan penyakit, imunologi, epidemiologi, etiologi, ini mungkin akan banyak dibahas di bidang kajian kedokteran atau kesehatan. Kemudian ada juga mikrobiologi terapan, mulai dari yang hubungannya dengan penyakit, seperti kontrol infeksi, pengendalian infeksi, kemoterapi, kemudian ada mikrobiologi lingkungan, dan kaitannya dengan industri, ada teknologi makanan dan minuman, mikrobiologi farmasi, sampai ke rekayasa genetika. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan mikrobiologi. Jadi mikrobiologi ini sudah mulai diduga-duga dari sejak zaman Aristoteles ya, di mana orang-orang mempercayai bahwa organisme hidup itu dapat berkembang dari materi non-hidup, dari benda tak hidup ya, yang dulu kita kenal dengan abiogenesis. Kemudian ada 1590 Hans dan Zachariah Janssen yang menyusun lensa dalam sebuah tube, dalam sebuah tabung yang menghasilkan mikroskop kompon awal ya. Hanya saja belum bisa mengamati mikroba. Selanjutnya ada Robert Hooke yang pertama kali mengamati mikroba menggunakan mikroskopnya. Hanya saja mikrobanya belum ke bakteri. Jadi Robert Hooke itu lebih banyak mengamati tumbuhan dan jamur ya, fungi. Kemudian Anthony van Leeuwenhoek ini yang pertama kali mendeskripsikan bakteri. Oleh sebab itu, Van Leeuwenhoek ini yang sering disebut sebagai bapak mikrobiologi. Lalu Carl Zeiss dan Ernest Abbe itu mengembangkan mikroskop yang sekarang digunakan. Dan tahun 1931 Ernest Ruska mengembangkan mikroskop elektron pertama ya. Jadi untuk mengamati yang lebih kecil lagi itu digunakan mikroskop elektron. Nah, ini gambar-gambarnya. Robert Hooke, ini mikroskopnya Robert Hooke, mengamati jamur, fungi. Kemudian Anthony van Leeuwenhoek menggunakan mikroskop pertama ya, mikroskop cahayanya, dia mengamati bakteri. Nah, ini hasil pengamatannya van Leeuwenhoek. Bakteri ada yang berbentuk bulat, berbentuk basil, kemudian ada yang bergerak dan seterusnya. Nah, ini ternyata mikroskopnya van Leeuwenhoek ini sebesar ini. Kemudian juga
konflik generasio spontanea ini juga tentu melibatkan mikroorganisme ya, pembahasan mikrobiologi mulai dari Reddy yang membantah tentang konsep generasio spontanea, John Needham ya, menunjukkan bahwa kaldu yang dipanaskan dalam labu itu masih dapat menumbuhkan mikroorganisme, sampai Spallanzani yang menggunakan percobaan-percobaannya untuk membuktikan apakah benar mikroorganisme ataupun organisme itu muncul dari material tidak hidup. Hingga akhirnya ditumbangkan oleh Louis Pasteur dengan menggunakan labu leher angsanya. Louis Pasteur ini menjebak organisme yang terbawa udara di dalam kapas. Jadi dari percobaan-percobaan sebelumnya ini menyempurnakan. Pasteur ini menyempurnakan percobaannya. Jadi labu leher angsanya ini mikrobanya dijebak di lehernya. Ketika labunya itu dimiringkan, kemudian air kaldunya sampai ke leher angsa dan dikembalikan, maka baru tumbuh bakteri. Dengan demikian, disimpulkan bahwa mikroba yang ada pada air kaldu itu memang berasal dari udara yang terjebak di labu leher angsa. Demikian, Louis Pasteur menumbangkan teori generasio spontanea. Nah, ini ya, penjelasan lebih lanjutnya. Dilanjutkan dengan perkembangan mikroorganisme sebagai agen penyakit. Ya. Ini hubungannya dengan kesehatan dan kedokteran. Mulai dari kesehatan bidang pertanian, ya, ulat sutra, kentang, bahwa mikroba yang menyebabkan penyakit-penyakit. Kemudian juga, nah ini contohnya penyakit yang paling menakutkan ya waktu itu, yaitu penyakit antraks yang disebabkan oleh Bacillus anthracis. Ini penemuan dari bakteri ini dilakukan oleh Robert Koch dengan mengembangkan suatu set postulat untuk membuktikan bahwa suatu mikroorganisme menyebabkan penyakit tertentu, ya. Sebutnya postulat Koch. Postulat Koch inilah yang membuktikan bahwa Bacillus anthracis. Baik, kita lanjutkan penemuan Robert Koch. Metode Robert Koch ini yang disebut dengan postulat Koch ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara suatu mikroorganisme dengan penyakit tertentu. Di sini bakterinya Bacillus anthracis yang dihubungkan dengan penyakit antraks. Dan postulat Koch ini masih digunakan hingga sekarang untuk menjelaskan hubungan antara mikroorganisme dengan penyakit tertentu. Jadi tahapan postulat Koch itu adalah harus membuktikan bahwa mikroorganisme harus ada di setiap kasus penyakit, tetapi tidak ada pada individu yang sehat. Kemudian mikroorganisme yang dicurigai harus dapat diisolasi dan ditumbuhkan dalam kultur murni. Kemudian penyakit yang sama harus timbul jika mikroorganisme hasil isolasi tersebut diinokulasikan pada individu yang sehat. Kemudian mikroorganisme yang sama harus dapat ditemukan dari individu yang sakit tersebut. Kerja dari Koch ini dikonfirmasi oleh Pasteur juga. Nah ini, postulat Koch ini begini. Jadi kalau ditemukan ada suatu hewan yang berpenyakit, itu mikroorganisme yang dicurigai harus bisa diisolasi dan ditumbuhkan. Nah, mikroorganisme ini tidak ada pada individu yang sehat, harus tidak ada. Jadi makanya dia dicurigai. Nah, kemudian dari koloni bakteri ini, kalau disuntikan pada hewan yang sehat, harus menyebabkan penyakit dengan gejala yang sama. Dan pada hewan yang berpenyakit ini harus bisa diisolasi bakteri yang sama. Jadi ini disebut postulat Koch. Ditumbuhkan juga dengan sifat-sifat koloni yang sama. Jadi semua hampir penyakit infeksi, kemudian dicari apa mikroba penyebabnya itu dengan melalui langkah-langkah postulat Koch. Selanjutnya ada penemuan obat-obatan antimikroba ya, yang dipelopori oleh Alexander Fleming, ya, yang
Sir Alexander Fleming ini menemukan penisilin dari jamur Penicillium. Jadi secara tidak sengaja Fleming ini memiliki cawan-cawan Petri berisi bakteri, namun ada beberapa bakteri yang tumbuh tidak normal. Jadi harusnya koloninya seperti ini, koloninya lebih samar ya, tidak tumbuh dengan baik. Nah, di situ ada kontaminasi jamur, dan jamur ini ternyata adalah Penicillium yang menghasilkan zat penisilin. Lalu obatnya ini, penisilinnya ini diproduksi secara besar-besaran untuk mengobati penyakit infeksi. Lalu pada era modern dari mikrobiologi ini, mikroorganisme banyak digunakan, diaplikasikan untuk keperluan-keperluan lain, seperti mikrobiologi terapan dalam bidang pertanian, misalnya untuk memfiksasi nitrogen, membentuk biofertilizer, dan sebagainya, mikroba tanah, mikroba laut, misalnya untuk mengurai sampah atau limbah yang mencemari laut. Kemudian ada mikrobiologi dasar yang semakin berkembang, misalnya tentang sistematika mikroba, biokimia mikroba, hingga genetika mikroba. Lalu ada mikrobiologi molekuler yang sekarang banyak digunakan, bioteknologi, sampai rekayasa genetika, kemudian penyusunan genom dari mikroorganisme ya. Jadi awal-awal penyusunan genom itu pada mikroorganisme dulu, baru sampai ke sekarang kan udah sampai manusia ya. Kemudian di pertengahan abad ke-30 abad ke-20 mikrobiologi dasar dan terapan bekerja bersama-sama untuk mengembangkan mikrobiologi molekuler. Jadi baik itu metodenya maupun aplikasinya bekerja bersama-sama untuk mengembangkan era yang baru, yaitu mikrobiologi molekuler. Bagaimana dengan mikrobiologi di abad 21? Bisakah Anda memprediksi apa yang bisa dilakukan dengan mikroorganisme? Nah, ini ringkasan dari tahapan perkembangan mikrobiologi. Silahkan boleh nanti dibuat ringkasannya dalam satu lembar ya. Bisa berupa timeline seperti ini. Tahun sekian ditemukan ini, tahun sekian ditemukan ini, perkembangannya seperti itu, boleh nanti dikumpulkan di Google Classroom ya. Demikian untuk kuliah hari ini. Kita lanjutkan dengan diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.